Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suryani Nasution dari kelas IFA Malam dengan NIM 33120111022. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya yang berjudul Sistem Inventory Materials berbasis web. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari halaman login page terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat email dan password. Kita bisa memasukkan email dan password ketika email tersebut sudah didaftarkan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita salah memasukkan password, itu akan muncul notifikasi bahwasanya kita memang tidak bisa masuk ke halaman login page. Notifikasinya seperti ini, password is incorrect. Kemudian, ketika user lupa dengan passwordnya, kita juga bisa menekan button I forgot my password. Nah, di ketika kita menekan button I forgot my password, kita akan dialihkan ke halaman forgot password page. Nah, di sini kita memasukkan email kita. Nah, setelah kita masukkan email kita tinggal menekan button reset password. Nah, nantinya kita akan menerima email. Nah, jika notifikasi please check your email to reset your password telah muncul, kita masuk aja ke email kita, kemudian akan muncul link untuk reset password kita. Nah, seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah kita klik link reset password, maka kita akan dialihkan ke halaman change password. Nah, di sini kita tinggal memasukkan password kita yang baru. Misalnya, di sini saya memasukkan karyawan 123. Karyawan 123. Nah, setelah kita memasukkan password yang baru, kita tinggal menekan button change password. Nah, nanti kita akan dialihkan ke halaman login page lagi. Nah, di sini kita bisa login menggunakan password yang baru kita ubah tadi, yaitu karyawan 123. Nah, setelah itu kita tinggal klik button sign in, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard dari karyawan. Karena tadi, email yang tadi itu sudah didaftarkan sebagai email dari karyawan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah karyawan dari Departemen Visual. Nah, pada menu dashboard terdapat request material dan list of material. Nah, dan juga ada navigasi, stok material, request material, profile, change password, dan logout. Nah, untuk request material, ketika kita klik, itu akan diarahkan ke halaman list request material, di mana kita bisa melihat data-data yang sudah di-request oleh user tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melakukan print out atau export data dari request material gitu. Nah, di sini juga kita bisa mencari datanya. Misal kita mau mencari gloves. Nah, maka akan muncul berdasarkan apa yang kita cari. Nah, untuk navigasi stok material, di sini kita bisa melihat stok material yang tersedia. Nah, di sini kita juga bisa melakukan search data, kemudian kita bisa melakukan request material. Nah, ketika kita klik button request material, kita akan dialihkan ke dalam request form, di mana ini semua harus diisi. Contohnya saya akan merequest barang face mask, kemudian untuk tanggal, kita tidak bisa memasukkan tanggal kurang dari hari ini. Maka ketika kita klik tanggal kurang dari hari ini, maka akan muncul notifikasi seperti ini. The date must be greater than or equal to today's date. Nah, maka kita harus memasukkan tanggal yang lebih dari hari kemarin. Kemudian untuk komen kita bisa mengisi urgent. Kemudian untuk material quantity kita juga tidak bisa mengisi 0 atau kurang dari 0. Nah, kita di sini untuk request 5 face mask. Kemudian kita pilih unitnya box. Kemudian remarks-nya itu by Lilis contohnya. Jika sudah diisi semuanya, kita tinggal klik button submit. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman list request material. Nah, bisa dilihat ini adalah request material yang baru saja kita request. Nah,
pada halaman list request material ini, kita juga dapat melakukan edit atau hapus request material. Nah, contohnya di sini kita bisa melakukan edit dari material name, kemudian komen, kemudian kuantitinya, unitnya, dan remarks-nya gitu. Nah, misalnya di sini saya mau ubah kuantitinya jadi 10. Kemudian saya submit. Maka dia akan berubah menjadi 10. Gitu. Nah, di sini data ini akan masuk ke dalam data di leader, status request leader yang nantinya akan di-approve atau di-reject oleh leader. Gitu. Nah, selanjutnya di sini pada menu navigasi profile, karyawan hanya dapat mengubah profil picture-nya saja. Kemudian di sini juga ada navigasi change password, di mana karyawan dapat melakukan mengubah password. Yang pertama di sini ada current password, misalnya tadi password lama kita adalah karyawan 123. Nah, kita mau mengganti menjadi karyawan 12345. Nah, kita masukin lagi password yang baru. Nah, setelah selesai, kita klik button change password. Nah, maka akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, jika kita ingin mencoba apakah change password kita sudah berhasil, kita tinggal logout aja. Kemudian kita masuk lagi menggunakan password yang baru, yaitu karyawan 12345. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke user leader. Nah, user leader ini saya telah mendaftarkan email dan passwordnya, yaitu lala@gmail.com dan passwordnya 1-9. Nah, jika kita sudah memasukkan email dan passwordnya dengan benar, kita tinggal melakukan klik button sign in, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, kita juga bisa melihat bahwasanya di sini adalah usernya leader visual. Nah, pada menu dashboard sini kita bisa melakukan status request material. Nah, kalau kita klik status request material, maka kita akan dialihkan ke dalam list status material. Nah, di sini leader dapat melihat data request material, kemudian leader juga dapat melakukan reject approval material tersebut. Nah, ketika leader melakukan reject atau approve material tersebut, maka karyawan akan menerima email tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita approve materialnya, maka akan muncul notifikasi approve successfully dan akan muncul notifikasi di email dari si karyawan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya isinya adalah material request, congratulations, your request is accepted. Nah, begitu juga ketika di material tersebut di reject, maka akan muncul email lagi gitu. Nah, kemudian di sini juga ada navigasi profile, di mana leader dapat mengubah profil picture saja. Kemudian di sini juga ada navigasi change password, di mana leader dapat melakukan change password seperti karyawan tadi. Nah, di sini tinggal memasukkan kata sandi yang lama, kemudian memasukkan kata sandi yang baru, dan kata sandi yang baru, kemudian change password. Nah, jika sudah, maka akan dialihkan ke halaman dashboard. Oke. Selanjutnya kita masuk ke user admin. Nah, email dan password dari user admin sudah didaftarkan sebagai Lilis, kemudian passwordnya adalah admin123. Nah, setelah kita memasukkan email dan passwordnya dengan benar, kita tinggal mengklik button sign in, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, pada menu dashboard ini terdapat beberapa, yaitu ada user, di mana ketika kita klik, kita akan dialihkan ke halaman manage user. Kemudian, di sini ada list of material, ketika kita klik, kita akan diarahkan ke halaman stok material.
Nah, di sini juga ada material entry, kita bakal diarahkan ke halaman incoming material. Kemudian di sini ada material out, kita akan diarahkan ke halaman materials out. Nah, selanjutnya di sini juga ada navigasi request material, stock material, material form, transaction pack, manage user profile, dan change password. Nah, di sini kita masuk ke dalam request material terlebih dahulu. Nah, untuk navigasi request material ini di sini terdiri dari data-data dari request material tersebut. Nah, jadi data yang masuk di sini adalah data yang sudah di-approve oleh si leader. Nah, di sini ketika barang atau material yang sudah ready atau sudah selesai untuk ditransfer ke karyawan, maka admin perlu mengirim email untuk memberitahu bahwasannya barang tersebut sudah bisa diambil. Nah, di sini karyawan juga bisa melihat material apa yang dipesan oleh yang di-request oleh si karyawan tersebut. Nah, di sini juga admin dapat melakukan print out material. Contohnya seperti ini. Kemudian admin juga dapat mencari data. Contohnya mencari gloves, maka akan muncul data berdasarkan apa yang kita cari. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam navigasi stok material. Nah, di sini berisi data-data material, data-data dari stok material. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu ada nama material, terus tanggal input, terus di sini ada stok materialnya, unitnya, dan juga suppliernya. Nah, pada menu ini ketika admin ingin menambahkan stok material, admin tinggal menekan button Add Data, kemudian kemudian akan dialihkan ke halaman stok material form. Nah, di sini kita tinggal mengisi form yang tersedia. Contohnya di sini kita akan mengisi si HP, misalnya handphone. Kemudian tanggalnya tidak boleh kurang dari tanggal sekarang gitu. Nah, jadi kita masukin aja. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. The date must be greater than or equal to today's date. Nah, kita masukin aja. Kemudian kita masukin suppliernya. Contohnya di sini ada. Kemudian kita masukin stoknya misalnya 200 pieces. Kemudian kita jika sudah terisi semua, kita tinggal klik button submit. Maka kita akan diarahkan ke halaman stok material. Nah, ini adalah data yang baru kita input. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit, hapus, dan print out data tersebut. Nah, misalnya di sini saya ingin mengedit stoknya menjadi 100. Kemudian kita save. Nah, kemudian di sini akan muncul notifikasi edit data sukses. Nah, jadi pada stok material ketika quantity sudah mencapai 100, maka akan muncul notifikasi dari barang tersebut. Nah, jadi barang yang kuantitinya sudah 100 di sini, maka dia akan muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya stok material tersebut hampir habis. Nah, contohnya di sini ada pena, mouse, kabel, AC, dan handphone. Nah, jadi kuantiti dari barang-barang tersebut, barang-barang yang diberikan peringatan tersebut, itu adalah barang yang memang kurang dari 100 gitu. Nah, contohnya di sini pena kuantitinya 52, mouse 10, kabel 14, kemudian handphone 100 pieces gitu. 100. Nah, kemudian admin juga dapat melakukan ekspor data dan juga melakukan print out data. Nah, juga admin dapat mencari memfilter data menggunakan berdasarkan tanggal. Nah, contohnya kita di sini masukin dari tanggal 15 sampai tanggal sekarang. Kita filter. Nah, jadi ini adalah barang yang ada berdasarkan filter dari tanggal tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam navigasi stok material, yaitu ini adalah form stok material tadi. Kemudian kita lanjut aja karena tadi sudah dilakukan. Kemudian kita masuk ke navigasi material incoming material form. Nah, jadi pada form ini adalah ketika barang sudah pernah diinput, kemudian masuk lagi. Nah, kita tinggal menambahkan kuantitinya saja gitu. Quantity, description, dan tanggal inputnya. Nah, jadi di sini misalnya handphone tadi kuantitinya adalah 100. Nah, di sini kita masukin tanggal entry-nya, kemudian
kuantitinya tadi 100, kita tambahin jadi 50 lagi, kemudian description-nya adalah barang masuk misalnya. Kemudian ketika kita sudah isi semua, kita tinggal klik button submit. Nah, nantinya kita akan diarahkan ke halaman manage stock incoming material. Nah, jadi ini adalah data yang baru saja kita input tadi. Nah, jadi untuk melihat apakah stok material tersebut bertambah, yang tadi handphone adalah kuantitinya 100, kemudian kita tambahin jadi 50, harusnya menjadi 150. Nah, kita bisa lihat di stok material, kemudian di bagian handphone, biasanya stok material sudah bertambah menjadi 150. Gitu. Nah, selanjutnya untuk material exit form, nah, di sini adalah ketika kita akan mentransfer barang kepada mentransfer material kepada karyawan, maka kita perlu mengisi form materials out ini. Nah, di sini misalnya uh, kita akan mengeluarkan face mask, kemudian di tanggal ini, kemudian kuantitinya tadi adalah 10 yang diminta oleh si karyawan tersebut. Kemudian deskripsinya kita bisa bikin transfer ke visual department. Nah, jika kita sudah mengisi semua, maka kita tinggal klik button submit, maka kita akan diarahkan ke halaman manage stock material outs. Nah, ini adalah data yang baru saja kita input tadi gitu. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan mengisi form material out ini, maka kuantitinya akan berubah juga. Misalnya di sini face mask kita kurang 10, berarti di stok material dia akan berkurang juga gitu. Contohnya di sini 239. Nah, kita ulang lagi. Nah, harusnya menjadi 229 nih untuk stok materialnya. Nah, maka dia akan berkurang di stok material seperti itu. Nah, jadi admin perlu banget untuk mengisi form material out ini. Kemudian selanjutnya di sini adalah manage stock incoming material. Nah, di sini admin dapat mencari data material, kemudian admin dapat melakukan export dan print out data incoming material ini. Kemudian selanjutnya ada material out. Nah, sama. Jadi material out ini adalah material yang keluar atau material yang akan ditransfer kepada departemen lain. Nah, di sini admin dapat melihat list material out, kemudian dapat melakukan search data, kemudian di sini juga dapat melakukan copy, export, dan print out materials. Nah, seperti ini contohnya. Atau bisa juga di-download menjadi PDF, contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke navigasi manage user. Nah, pada manage user di sini admin bertugas untuk melakukan mendaftar email untuk si karyawan atau leader tersebut. Nah, jadi admin di sini bertugas untuk membuat email dan mendaftarkan email dan untuk si karyawan atau leader. Nah, ketika admin ingin menambahkan user, maka admin tinggal mengklik button add user. Kemudian di sini untuk username, di sini contohnya departemen painting. Kemudian levelnya adalah employee, kemudian di sini passwordnya template saja, kita bikin 1 sampai 9. Kemudian emailnya kita bikin, kita masukkan gmail.com atau gmail.com. Kemudian departemennya kita sesuaikan painting, kemudian positionnya adalah employer. Nah, jika kita sudah mengisi form ini, maka semua form ini, maka kita tinggal klik button submit, maka kita akan diarahkan ke halaman manage user. Nah, ini adalah user yang baru kita tambahin tadi. Gitu. Nah, di sini pada manage user ini kita juga dapat melakukan edit data, mana kita bisa mengganti emailnya, departemen, kemudian position, kemudian level, dan passwordnya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk profile di sini yang bisa dilakukan admin adalah mengganti profilnya. Dan jika ingin mengedit data itu melalui manage user. Nah, di sini juga ada navigasi change password, itu sama seperti karyawan dan leader, di mana kita perlu memasukkan password yang lama, kemudian admin dapat memasukkan password yang baru, kemudian diulangi untuk mencegah typo, kemudian klik button change password, maka akan diarahkan ke halaman dashboardnya lagi. Nah, kemudian di sini ada navigasi logout, di mana kita akan muncul pop-up, apakah kita mau logout gitu, are you sure? Maka ketika kita klik close itu akan batal, kalau kita klik yes maka kita akan keluar dan akan dialihkan ke halaman login back lagi.
Baiklah, sekian demo produk aplikasi sistem inventory material. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.